Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sultan Pajang begitu senang setelah mendengarnya. Katanya, syukurlah kalau demikian. Bagaimana siasatnya? Ki Pamenahan berkata, besok pagi bela pasukan Pajang supaya siap senjata. Tetapi di pesanggerahan saja saya dan kerabat yang akan maju perang. Sultan menuruti perkataan Ki Pamenahan. Setelah pergi hari Ki Pamenahan, Ki Panjawi, Juru Marantani dan ngabehi lor ing pasar beserta kerabatnya yang berjumlah sekitar 200 orang berangkat ke sebelah barat Bengawan dengan sangat hati-hati. Ki Pamenahan, Ki Panjawi dan Juru Martani lalu pergi tanpa pasukan. Mereka menuju padang rumput mencari tukang rumput yang agak terpencil. Ia didekati dan ditanya oleh Ki Pamenahan, "Kamu tukang rumput dari mana?" Yang ditanya menjawab, "Saya Gamel, tukang memelihara kuda Adipati Jipang. Saya yang mencarikan rumput untuk kuda milik Arya Jipang yang bernama Gagak Rimang." Mendengar jawaban demikian, Gemel Arya Penangsang segera ditubruk oleh Ki Panjawi. Orang tadi tak dapat berkutik. Ki Pamenahan berkata serta tersenyum, "Saudara, harap maklum, telingamu saya minta sebelah saja." Pukatik tukang rumput menjawab, "Ah, kalau seperti ini bukan berkelahi. Telinga mau kau minta. Lebih baik ambil sajalah keranjang dan sabit saya. Pasti saya berikan." Ki Pamenahan bicara lagi, "Jika tidak boleh saya minta, akan saya beli. Berapa harganya?" Ki Pekatik menjawab, "Meskipun engkau beli, tetap tidak boleh. Saya tidak ingin uang. Selama hidup saya belum pernah dengar orang menjual telinganya." Kata Ki Pamenahan, "Pilih mana, atau kamu saya tikam." Pekatik akhirnya menyerahkan telinganya. Ia lalu diberi uang 15 real. Telinganya lalu dipotong sebelah. Di sebelah yang lain digantungi surat tantangan supaya disampaikan kepada Arya Jipang. Pekatik itu lalu lari pulang ke sebelah timur Bengawan. Setibanya di pesanggerahan, menerjang para abdi yang sedang menghadap Arya Jipang. Patih di Jipang yang bernama Ki Mataun begitu terkejut melihat Pekatik. Sang adipati berlumuran darah. Telinganya diperung, diputus sebelah, serta digantungi surat. Berlari berniat menghadap Arya Penangsang, tetapi dicegah oleh Ki Mataun. Akan ditanya Pekatik terus berusaha keras harus masuk menghadap kepada sang adipati. Waktu itu Arya Penangsang sedang bersantap, terkejut mendengar ribut-ribut di luar. Lalu memanggil Ki Mataun. Berkatalah Arya Penangsang, "Mataun, apa yang membuat ribut-ribut di luar itu?" Ki Mataun menjawab, "Gusti, bersantaplah terlebih dahulu. Nanti saya beritahu. Sebab ada berita tidak baik." Ki Mataun mengatakan demikian sebab dia maklum perangi Arya Penangsang yang pernah dan berani. Setelah mengetahui berita itu, tentu tidak urung pasti, lalu berangkat meninggalkan prajurit. Arya Jipang berkata, "Mataun, ayo segera katakan padaku,
jangan takut-takut. Kimataun tetap belum berani melapor. Diam saja. Tiba-tiba Pekate Adi terlepas dari pegangan orang-orang, lari masuk menghadap sang adipati. Arya Cipang lalu bertanya, itu orang mengapa badannya berlumuran darah? Sambil menyembah, Kimataun menjawab, ya inilah yang menjadi geger di luar itu. Gamel sang adipati di perung sebelah telinganya serta dikalungi surat. Surat diambil lalu diterima oleh sang adipati dengan tangan kiri. Tangan kanannya masih menggenggam nasi. Surat dibaca, bunyinya, ingatlah, surat saya Kanjeng Sultan Pajang, sampaikan kepada Arya Penangsang, jika engkau nyata-nyata laki-laki serta berani, ayo perang tanding. Jangan membawa bala. Menyeberangi sekarang ke sebelah barat sungai. Aku tunggu di situ. Arya Penangsang setelah membawa surat itu begitu murka. Mukanya menjadi merah padam. Piring dibanting sambil mengepel nasi. Piring terbelah jadi dua. Arya Penangsang segera berdiri mengenakan pakaian perang serta memerintahkan untuk menyiapkan kudanya, Gagak Rimang. Ia segera naik kudanya, diambil, membawa tombak bernama Dandang Mungsuh. Kimataun berusaha mencegah, katanya, Gusti, berhentilah sebentar, tunggulah para prajurit. Ketahuilah bahwa Paduka itu kena tipu daya. Arya Penangsang tidak menggubris omongan Kimataun, malahan semakin menjadi-jadi amarahnya, seperti dipanas-panasi. Arya Mataram, saudara mudanya, segera mendekat sambil berkata, sang adipati, sabarlah, tunggulah para prajurit. Arya Penangsang berkata, sudah, diamlah, jangan banyak bicara. Aku tidak takut, sudah biasa orang perang itu dikerubut, dikeroyok banyak orang. Penangsang dengan bengis membentak, sudah, enyahlah, aku tidak mengajak kamu, sebab aku saudaramu, lain ibu. Aku tahu kamu pasti tidak pemberani seperti saya. Arya Penangsang mencabuk kudanya, meleset sendirian. Pulanglah Arya Mataram, sungguh sangat sakit hatinya. Kimataun mengejar, tetapi tidak mampu sebab sudah tua serta sakit asma. Arya Penangsang akhirnya sampai di tepi Bengawan Sore. Ada cerita menurut para orang tua dulu, pantang bagi mereka yang saling berhadapan perang. Berani mendahului menyeberang pasti kalah. Ki Pamanahan, Ki Panjawi, Ki Jurumartani, Raden Ngabei beserta seluruh bala tentaranya sudah siaga di sebelah barat Bengawan Sore. Ketika mereka melihat Arya Penangsang datang sendirian, mereka sangat senang. Arya Penangsang berteriak dengan keras, orang-orang Pajang, siapa yang berani surat tantangan kepadaku? Segera menyeberanglah ke timur Bengawan. Kurubutlah aku dengan seluruh prajuritmu. Sudah menjadi kesenanganku jika perang dikerubuti oleh banyak orang. Warga orang setelah menyahut, Gustiku Sultan Pajang yang telah memberi surat kepadamu, jika ternyata kamu memang pemberani, ayo cepatlah ke barat, saya lawan satu. Arya Penangsang mendengar tantangan semacam itu bukan main marahnya. Keduanya segera dihentak dan dicambik.
diterjunkan ke sungai. Kuda pun lalu berenang, punggungnya tidak basah. Kuda Arya Penangsang sudah sampai di bibir sungai. Ia lalu dihujani senjata dan dilempari oleh orang-orang Sela. Ada yang melempar tombak tetapi tidak kena. Kuda Arya Penangsang lalu dicambuk, melompat dari air naik ke darat. Air terjun di tengah-tengah barisan orang-orang Sela. Banyak orang roboh diterjang kuda. Kuda lalu menyepak dan menggigit orang-orang itu. Penangsang kuda pun mengamuk dengan tombak. Banyak orang yang luka dan tewas. Dengan marah Arya Penangsang berteriak, "Di mana Karebet yang sanggup menandingi perang dengan aku?" Tetapi tidak kelihatan. Arya Penangsang selama mengamuk selalu menguber serta mencari Sultan Pajang. Adipati Jipang itu akhirnya dikeroyok oleh banyak orang, dihujani tombak dari kanan kiri. Muka belakang Arya Penangsang sudah luka, lambung kanannya ususnya terjeluar keluar. Disampiri pada ukiran kerisnya serta semakin hebat amukannya. Sudah tidak berniat lagi, orang-orang Sela dan para tamtama semakin banyak yang luka maupun tewas. Ngabehi loreng pasar segera menyambut kuda Arya Penangsang. Naik belu anak kuda yang dipotong bulu di tengkuknya sambil memegang tombak bernama Kiai Pelaret. Ki Pamenahan, Ki Panjawi, Ki Juru Martani selalu mendukung di belakangnya. Setelah berhadapan dengan Arya Penangsang, Ki Juru Martani segera melepaskan kuda betina. Kuda Arya Penangsang begitu melihat kuda betina lalu melonjak-lonjak. Kakinya digaruk-garukkan ke tanah. Oleng menubruk tak terkendali. Kuda ngabehi lor ing pasar lalu menendang hingga membuat ngabehi hampir jatuh. Cepat-cepat ia merangkul leher kudanya. Setelah kuda berhenti, segeralah dia turun. Lalu kuda itu dituntun. Raden Ngabehi berprasapa memberi amanat, kelak seluruh keturunannya jika berperang jangan naik kuda semacam itu, sebab akan membuat celaka. Kuda belu itu diserahkan kepada temannya. Raden Ngabehi maju dengan berjalan kaki sambil menyandang tombak Kiai Pelaret. Sudah paling berhadap-hadapan dengan Arya Penangsang. "Hai orang muda, siapa kamu? Siapa namamu?" "Menyambut orangku lebih baik mundurlah sayang. Jika sampai mati, panggillah si Pajang yang sanggup perang tanding denganku," kata Arya Penangsang. Tetapi kuda Penangsang itu masih oleng dan terus menggaruk-garukkan kakinya. Arya Penangsang jadi tidak sempat menyiapkan tombak. Segera ditombaknya Arya Penangsang tepat karena dadanya sampai tembus ke punggung. Kudanya juga lalu dibunuh beramai-ramai. Jenazah Arya Penangsang lalu diruat oleh orang-orang Sela. Tombak Kiai Pelaret cowil sebesar biji beras pada ujungnya. Tidak lama kemudian Ki Metaun datang mengamuk, disambut oleh orang-orang Sela. Ia mati dikeroyok, kepalanya dipenggal lalu dipancangkan di pinggir bengawan. Waktu itu diberi sangkalan tahun 1471. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.